Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Materi kita kali ini akan membahas tentang pewarisan sifat. Mudah-mudahan kalian sudah siap belajar semuanya ya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, kalian diharapkan dapat menjelaskan hukum Mendel 1. 2. Kalian dapat membuat diagram persilangan monohibrid. Dan yang ketiga, kalian bisa menghitung rasio fenotip F2 pada persilangan monohibrid. Sebelum kita melanjutkan pada materi pewarisan sifat, ada beberapa istilah-istilah yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu. Yang pertama, di situ ada istilah parental. Parental itu adalah induk yang disilangkan. Ada P1 berarti induk dalam penyilangan pertama. Ada P2 berarti induk dalam penyilangan yang kedua. Berikutnya gamet. Gamet itu adalah sel kelamin. Ada sel kelamin jantan, ada sel kelamin betina. Berikutnya ada istilah filial. Filial itu adalah hasil keturunan atau anak. Di situ ada F1 artinya turunan yang pertama. Ada F2 berarti turunan yang kedua. Istilah berikutnya gen. Gen adalah faktor pembawa sifat. Gen di sini ada dua macam. Ada gen yang bersifat dominan, ada gen yang bersifat resesif. Umumnya gen itu dilambangkan atau disimbolkan dengan menggunakan huruf. Huruf besar itu menandakan bahwa gen bersifat dominan, sedangkan huruf kecil itu menandakan gen bersifat resesif. Istilah berikutnya ada alel. Apa yang dimaksud dengan alel? Alel itu adalah pasangan gen yang terdapat pada kromosom yang sehomolog, yang menunjukkan sifat alternatif sesamanya. Contohnya di situ ada tinggi rendah, kemudian manis asam, halus keriput, dan sebagainya. Berikutnya genotip. Genotip adalah sifat yang tak tampak. Di situ genotip ada macamnya, ada genotip yang bersifat homozigot. Homo itu artinya sama, berarti nanti kalau hurufnya pasangan alelnya hurufnya sama besarnya atau sama kecilnya itu dikatakan genotip yang bersifat homozigot. Sedangkan yang heterozigot berarti pasangan alelnya itu tersusun atas huruf atau simbol gen tadi dengan huruf yang tidak sama. Berikutnya ada fenotip. Fenotip itu adalah sifat yang tampak, sifat yang bisa kita amati dari suatu organisme. Contohnya warna bunga merah, bentuk biji bulat, bentuk hidung mancung, bentuk rambut keriting, dan seterusnya. Materi yang akan dipelajari pada pewarisan sifat kali ini itu adalah mengenai hukum Mendel. Hukum Mendel itu ada hukum Mendel yang pertama, ada hukum Mendel yang kedua, dan ada penyimpangan semua hukum Mendel. Tetapi untuk pertemuan kita kali ini kita hanya akan membahas mengenai hukum Mendel yang pertama. Apa sih bunyi hukum Mendel yang pertama? Hukum Mendel yang pertama, di situ Mendel menjelaskan bahwa pada waktu pembentukan gamet-gamet, gen akan mengalami segregasi atau memisah sehingga setiap gamet hanya akan menerima sebuah gen saja. Nah, untuk penjelasannya kalian bisa melihat contoh dari persilangan monohibrid pada hukum Mendel yang pertama. Di situ contohnya persilangan antara bunga berwarna merah dengan bunga berwarna putih, sama-sama homozigot. Warna merah di situ bersifat dominan terhadap warna putih. Kita lihat persilangannya. Di situ P1 parental yang pertama. P1 induknya adalah bunga berwarna merah dengan bunga berwarna putih. Merah di sini bersifat homozigot dominan, putih di sini bersifat homozigot resesif. Gamet yang terbentuk sesuai dengan bunyi hukum Mendel yang pertama tadi, pada saat proses pembentukan gamet, di situ gamet pasangan alel itu akan memisah secara bebas, sehingga di situ hanya terbentuk satu macam gamet saja karena alelnya bersifat homozigot. Kalau merah, gamet yang terbentuk hanya M besar, sedangkan putih M kecil. Nah, F1-nya turunan pertama, di situ akan terbentuk genotip M besar M kecil. Sehingga
Fenotipnya, karena M tadi M besar bersifat dominan terhadap M kecil, maka fenotip yang muncul pada turunan pertama semuanya berwarna merah. Nah, sekarang hasil keturunan yang pertama kita jadikan sebagai induk yang kedua. Kita akan mencoba menyilangkan bagaimana nanti hasil keturunan pada F2-nya. Induk yang berwarna merah akan kita silangkan dengan induk yang berwarna merah. Nah, karena di sini alelnya itu bersifat heterozigot, maka gamet yang terbentuk itu ada dua macam. Ada M besar, ada M kecil. Karena alelnya bersifat heterozigot. Nah, berikutnya untuk F2-nya, bagaimana cara menentukan F2-nya? Maka gamet M besar ini akan bertemu dengan gamet yang di sebelahnya sini. Kemudian M besar yang di sini akan bertemu dengan M kecil yang di sini. Berikutnya juga demikian, M kecil yang di sini bertemu dengan gamet M besar yang di sini. Dan M kecil yang di sini ketemu dengan M kecil yang di sini. Sehingga akan dihasilkan ada 4 genotip di situ, tetapi macamnya cuma 3. Ada M besar, yaitu fenotipnya merah. Ada M besar, M kecil, fenotipnya merah. Di sini M besar, M kecil dengan genotip yang heterozigot itu ada 2 macam. Dan ada M kecil, fenotipnya adalah putih. Sehingga kalau bisa kita simpulkan, maka rasio fenotip pada F2-nya itu adalah 3:1. 3 untuk merah, 1 untuk putih. Dan rasio genotipnya itu akan diperoleh M besar banding M besar M kecil banding M kecil itu adalah 1:2:1. Kemudian bagaimana dengan kasus intermediate? Nah, kita lihat intermediate itu apabila gen-gennya itu sama-sama dominan, jadi tidak ada yang resesif. Lalu bagaimana gen dominan ketemu dengan gen dominan? Kita lihat di situ. Kita lihat persilangannya. Di situ parental yang pertamanya merah dengan putih. Di situ merah bersifat dominan, putih juga bersifat dominan ya. Gamet yang terbentuk itu satu macam. Nah, F1-nya di situ kalau pada kasus dominansi penuh, fenotip yang muncul merah. Tetapi pada kasus intermediate, F1-nya yang muncul itu bukan merah tetapi merah muda. Jadi di sini sebentar. Nah, alel yang heterozigot di sini kalau pada kasus dominansi penuh ini berwarna merah, tetapi pada kasus intermediate itu berwarna merah muda. Nah, sekarang kita silangkan, kita jadikan F1 tadi sebagai induk yang kedua. Kita silangkan sesamanya bunga warna merah muda dengan bunga berwarna merah muda. Gametnya sama ya, ada 2 macam, M besar M kecil, M besar M kecil. Kita lihat bagaimana F2-nya. Hasil pada turunan F2-nya ternyata dihasilkan ada bunga berwarna merah, ada bunga berwarna merah muda, dan ada bunga berwarna putih. Nah, kesimpulannya pada kasus intermediate yaitu perbandingan fenotip yang dihasilkan pada F2-nya, merahnya itu ada 1, merah mudanya 2, putihnya 1. Sedangkan perbandingan genotipnya sama dengan pada kasus dominansi penuh tadi, M besar M besarnya 1, M besar M kecilnya 2, M kecilnya 1. Oke, mudah bukan? Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.